Saya tidak berani ceramahkan kalau saya tidak buktikan. Tabe. Sudah banyak yang penceramah yang sudah ceramahkan itu di ustadz-ustadz kita, tapi ini hasil penelitian saya sendiri. Karena saya dalam proses membaca buku-buku ini tadi, saya mau buktikan, betulkah kalau kita yakini itu akan jadi seperti dalam hadis tadi. Jangan menjadikan makanan kita sebagai penyakit. Karena itu akan menjadi penyakit betulan. Menghadapi kambing, daging, sapi, pelekok. Bismillahirrahmanirrahim. Upodangi baineku. Wah, 2 kepala kambing kumakan hari ini. Macai. Maka nona sebatuk kun me. Maka kadang-kadang dek, insyaallah dek. Beberapa hari, dek gak makan dok. Dek nak makan dok kue, si ini makan dok. Kenapa ketawa pak? Nah betulan ini. Paham dek? Oh pak. Kalau diteliti ke dalam agama ternyata memang sudah ada dalilnya. Allah Ta'ala hadis qudsi, saya ini tergantung para hamba. Ternyata yolo patobarae mengamalkan ini daripada kita. Padahal ini agama mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Mukarramun, para tokoh, para alim, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, dan insyaallah kita jamaah yang menunggu salat isya yang saya muliakan. Alhamdulillah di pengajian rutin malam hari ini, dan kita sudah berapa tahun pengajiannya, ditambah lagi ini napaki seding furata laksanakangi puasa Ramalan dengan rangkaian kegiatan dakwah yang tiap malam atau subuh. Di beberapa tempat saya memulai pengajian pasca Ramadan itu dengan satu hadis dari Abdullah bin Busr. Maka dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah, majapuna sang Abdullah engkasi diurane mangolo kunabitta makutanai. Ya Rasulullah, surono pung Allah Ta'ala, inna syara'i al-islami qad kasurat alayya. Majepu syariatna pung Allah Ta'ala, syariat Islam, qad kasurat alayya, megani koya. Betuanna megani wiseng, megani wamalkan. Ya, seperti kita ini. Tidak ada lagi kewajiban yang kita tidak tahu. Tidak ada mungkin lagi sesuatu yang haram yang kita tidak tahu. Megani koidi dan megatoni yamalkan. Dia melanjutkan, fadullani ala syai'in atashabbasu bihi. Tunjukkan kepada saya ya Rasul sesuatu amalan ajaran Islam atashabbasu bihi, ia dinge wandalkan di dalam kehidupan saya. Maka dia Nabi taqala la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Mega ni misa mega minimalkan kaya muandalkan. Barica kilillata dengan zikir kupuangi. Jadi rupanya zikir itu bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Itu menjadi jawaban singkat Rasulullah SAW. Ya ko mega ni musang, mega ni muamalkan, pertahankan itu, ini kamu mendalkan. Paricaki lilata, betuanna tulipakedo lilata, dengan berzikir menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir sangat banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mengaji juga masuk zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dari Nabi tega-tega, urutannya tidak berurut seperti itu juga boleh.
Mau diambil semua begitu boleh, mau dipenggal ambil subhanallah saja boleh, mau diambil alhamdulillah saja boleh, la ilaha illallah boleh, Allahu akbar boleh. Selanjutnya yang kasih di hadis Nabi yang kita kaji malam ini, makadai Nabi SAW ana inda dhanni abdi bi. Ya tunasa Nabi, ya tunasa Allah Ta'ala, ini hadis qudsi. Hadis qudsi betuanna lisa na pulai Allah Ta'ala tapi Nabi ta bahasakan. Makadai Allah Ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Iya tunasa puange angka ku, mohon maaf kalau salah berbahasa Bugisnya. Angka ku kapang gare na atakku kuya. Saya berada di praduga hambaku pada saya. Wa ana ma'ahu haitsu zakarani. Iya tu si bawa kak na sengatakku nariko nei rampe kak na rampe kak nei ngeranga. Faman zakarani fi nafsihi. Dan ingin tahu narampe ka nengeraka kuat batinnya zakartuhu fi nafsi, maka saya akan ingat orang itu di dalam batinku. Narampe ka kuatinna urampe toni di dalam batinku. Wa man zakarani fi malain, naningin kita urampe ka itengana to egay zakartuhu fi malain khairum minhu, urampe toni tuatakku di keramaian yang lebih baik yaitu malaikat. Ini satu hadis yang disebutkan dalam banyak kitab hadis yang tidak diragukan kesahihannya. Ini pendek tapi boleh kalau dibahas panjang sama ulama. Andai guru tak mbok dalek mengatakan dalam Al-Qaulus Shadiq, parengeran na atai kupuange masompa ya senang. Jadi tega-tega ki monro, ya ko lai ngerangi puange, kaki ko galunge, kaki ko pasai mak balu. Kita tidak di atas sajadah, kita tidak di dalam masjid, tapi kita dihitung masompa ko puange. Nasabak magai sambil ki mak jama sibuk, kita sambil berzikir. Ini tentu tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi orang Bugis mengatakan lele bulu tan lele biasa. Kalau dibiasakan, maka sangat susah dihentikan. Maka orang yang terbiasa mengingat Allah dibawa ke pekerjaannya, lolongan dua pelang yang jalan dalam satu waktu. Pahala mencari rezeki halal, pahala mencari rezeki halal, dan pahala masikri. Orang yang sibuk luar dalamnya hanya bekerja, si dimia pelang yang dia dapat, yaitu pahala mencari rezeki halal. Tetapi kalau dia sambil bekerja sambil berzikir, dua pahala jalan. Pahala bekerja mencari rezeki dan pahala masikri. Parengeran na atai kupuangi masompe sena nasangan de guru tamu dale. Na parengeran na pung Allah Ta'ala kuatan na narikulay ngerangi pamase sena. Jadi narikong katau tulin na ngerap pung Allah Ta'ala berarti manasaturia masih. Hadis inilah sangat jelas kita kaji sedikit demi sedikit. Pertama isi hadis qudsi ini. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini kata Allah tergantung prasangka hambaku pada saya. Iko makadai kuatin na ataku makada nam masay kapong uam masay. Kalau makadai na calla kapong alat ucallay. Maka ini kita harus perbaiki prasangka kita pada Allah. Ini nanti ternyata ke belakang menjadi ilmu besar yang tidak hanya diamalkan oleh orang Islam, tapi rupanya diamalkan oleh seluruh manusia hamba Allah walaupun dia non-muslim. Apa itu? Ada kesimpulan besar yang diyakini orang di seluruh dunia ini. Dia bilang, Anda adalah apa yang Anda yakini. Ini diamalkan di Barat. Ini lama dipegang orang. Anda adalah apa yang Anda yakini. Sekarang ini setelah kita melihat sampai di Indonesia
Ada banyak buku membahas tentang itu, sudah berubah. Bukan lagi mengatakan Anda adalah apa yang Anda yakini, tapi Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Rupanya ini Nabi Tah sudah menyampaikan, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, saya tergantung prasangkanya hambaku. Ini nanti berubah menjadi ilmu keyakinan yang dipakai orang. Apa yang ada di hati tak? Tergantung keyakinan tak. Dan kita akan membuktikan dalam perjalanan kehidupan tak sehari-hari. Coba kita perhatikan. Ada buku beredar, kalau Bapak Ibu mau baca selengkapnya, motivator muda Indonesia namanya Ivo Santosa. Buku bestsellernya itu 7 Keajaiban Rezeki. Bisa diketik di toko online, 7 Keajaiban Rezeki. Dibahas panjang ini tentang keyakinan. Ada lagi satu, Arbe Sentano, nama bukunya Kuantum Ikhlas. Ada buku ESK-nya Ari Ginanjar Agustian. Pembahasannya ini mirip-mirip, membicarakan tentang keyakinan. Mereka katakan, istilahkan itu dengan otak kanan. Otak kanan itu keyakinan. Ini keyakinan berangkat dari hadis itu tadi. Kalau di luar Islam, ada di Indonesia ini ada namanya Tung Desem Moringin. Dengan bukunya itu Financial Revolution. Di antara buku yang paling terkenalnya adalah buku Financial Revolution. Itu sama. Anda adalah apa yang Anda yakini. Mari kita bahas ini. Ini sangat penting diajarkan. Rupanya kalau diurut ke belakang, itu hadis tadi. Kata Allah, Anda inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung prasangka hambaku. Kalau mengatakan selalu dalam hatinya, sehat kak, sehat kak, sehat. Upah sehat. Inilah kenapa orang Inggris ketika ditanya, how are you? Maraga-raga keadaan tak? Pasti jawabannya, fine. Kayaknya sudah saya bahas di sini, saya bahas lagi. Mungkin karena terlalu lama kita bahas kembali. Sebab ini penting. How are you? Fine. Bagaimana kabar? Fine, baik. Sebab mereka katakan, pura-pura sehatlah, maka Anda akan sehat. Bagaimana tosi kita orang timur kalau ditanya, kareba tuh, malah salah sekak seding, malah satongan. Nah sabak idi taroi maka ada malah sakak. Luar biasa Profesor Nasaruddin Umar di masjid apa yang sering muncul televisi, Sunda Kelapa ya? Sunda Kelapa. Iya, di situ Profesor Nasaruddin Umar saya ikuti baik menyampaikan materinya begini. Irona setoriolo, maka sik keyakinan nah. Tapi kan pakai bahasa Indonesia aja. Saya katanya waktu kecil, bapak saya katanya itu petani. Rupanya Profesor Nasar, Pak Menteri Agama itu bapaknya adalah seorang petani. Bapak saya katanya kalau pergi ke sawah, makutana nggak nasa kuamboku. Pak, kenapa tidak bawa air? Nah cawai kak gare, diketawain ini anaknya. Kenapa mau bawa air? Banyak air di sawah. Wayagaron inung, air yang ada di sawah. Kalau tidak percaya, berangkat ke Jakarta, tanya Profesor Nasar. Bahkan beliau sebut, air yang di bekas kakinya itu saping, ya ronala na inung. Kenapa tidak sakit? De na taro kuatin na makadaya ko waye winung malasa ka. Jadi de na malasa, nasaba de gaga na taro kwe. Ini sangat penting ini, jangan menyimpan yang negatif dalam hati kita. Coba orang modern di sekarang, ia ko langsung minum ikobung, langsung buat di tanah. Kenapa? Dipasang dalam otaknya, dipasang dalam hatinya, kotania air galong, pat di wataku. Jadi na inung ya bunge langsung malasai. Kenapa? Memang sudah ditanam di hatinya. Alena to tanang nih. Sungguh ini Bapak Ibu, sungguh ini tidak berani kak ceramahkan kalau sudah tidak saya hasil kajian saya.
Bertahun-tahun nih Pak, ini saya teliti ini maksudnya dalam diri saya. Tahun 2009 saya terangkat menjadi PNS. Disimpan Kak Kementerian Agama di Curio, Makarobela. Sebelum Tator, belok kanan. Iya lagi tamak si Paimeng. Kecamatan Curio. Apa keyakinan saya dari Maruangin? Karena saya tidak tinggal di sana bolak-balik Kak. Iya komet teki tudang di mancaji ambeien. Makutongen. Makutongen. Iya koletu Kak kro tama Kak kuwesewe macela itu kolose. Kenapa? Angkani kuatitku makada iya komet Kak tudang ambeien tongen. Sehingga saya itu 3 kali dioperasi ambeien. Kenapa ini? Gara-gara ini pikiran ini salah menyimpan. Nanti setelah saya baca buku ini semua tadi yang saya sebut itu, oh ternyata ini harus dari dalam lai pakai singi. Yeah. Saya buang prinsip begitu. Sekarang biar jauh kemana, insya Allah sudah tidak lagi. Rupanya itu keyakinan sangat berpengaruh. Saya belum terlalu yakin dengan hasil pembacaan buku ini. Maka depong Allah Ta'ala, saya tergantung praduga hambaku. Kita kalau makan, Bismillahirrahmanirrahim, jangan menjadikan makanan kita sebagai penyakit. Karena itu akan menjadi penyakit betulan. Menghadapi kambing, daging, sapi, pelekok, Bismillahirrahmanirrahim, wala Pak Bura ye. Insya Allah mencaji Pak Bura. Saya tidak berani ceramahkan kalau saya tidak buktikan, Pak. Tabe. Sudah banyak yang penceramah yang sudah ceramahkan itu di ustadz-ustadz kita, tapi ini hasil penelitian saya sendiri. Karena saya dalam proses membaca buku-buku ini tadi, saya mau buktikan, betulkah kalau kita yakini itu akan jadi seperti dalam hadis tadi. Di pesantren, saya masuk di satu ruangan studio tempat radionya pesantren Rahmatul Asri. Ada orang akikah, teman di situ. Angkani ulu bembek lenne de gaga tomanri. Saya bilang, siapa punya ini? Lah anu Zat, ndak ada berani makan. Takut semua naik tekanannya. Kebetulan saya dalam proses meneliti memperbaiki keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Pak Buraye. Ku makan. Iya manri ulu bembek yorosik dia. Habis. Capu tongan. Tak dampeng enggak, baru selesai ku makan, belum terlalu lama, datang wali santri bawa kepala kambing, tapi ini agak kecil. Dia agak tomanre, maka dekat, ingat ya tuh. Jadi hari itu 2 kepala kambing ku makan. Tidak apa-apa ku ceramahkan karena saya ini tidak ku bikin-bikin. Saya dalam penelitian, betulkah kalau kita yakini itu keyakinan tak yang akan jadi? Purani wanre no kak, upudangi baineku. Wah, 2 kepala kambing ku makan hari ini. Macai. Maka nona sematu kume. Maka kadang-kadang dek, insya Allah dek. Beberapa hari, dek agak makan dok, dek nama makan dok kue, si ini makan dok. Kenapa ketawa Pak? Nah betulan ini. Paham dia? Oh paham. Aduh, maka Kak, ternyata ini betul apa yang disampaikan dalam hadis. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau diteliti ke dalam agama, ternyata memang sudah ada dalilnya. Allah Ta'ala hadis qudsi, saya ini tergantung para hamba. Ternyata yolo patobarae mengamalkan ini daripada kita. Padahal ini agama mata. Bukan hanya satu. Ku pelajari masa laluku, masa lalu hidupku.
Tahun 96 saya berangkat ke Kairo ke Al-Azhar, sampai tahun 2000 saya dapat LC itu. Tabe bukan menyepelekan orang tua, tidak. Tidak pernah Kak dikirimi biar 1.000 rupiah. Nah lengah otomatis aku duit 5 juta, tapi 5 juta waktu itu kan banyak karena waktu itu dolar masih 2.400 itu waktu. Sekarang kan 17 per $1. Waktu itu 2.400. Saya tukar di Parepare dulu. Lokana akro, tidak ada jaminan bahwa saya ini akan dikirimi dengan lancar sama orang tua. Hati saya belum baca buku ini. Depa wiseng yaro konsep ini agama ini yang ini. Dega aga tahu ku atikku maka da aga nama tu wanre nareko capu ye 5 juta ini sudah dipakai beli pizza, sudah dipakai tiket ke Jakarta karena masih transit beberapa hari di sana. Melengeli tiket, siaga mi monro cek de kami, tapi iya ro ku atikku de nang kaga de si segaga tahu ku maka da aga matu wanre aga matu. Saya sewa kos apa nanti ku pakai hidup di sini. Desi segaga kuatiku yang penting insya Allah saya akan kuliah di Al-Azhar. Bayangkan keyakinan ini Pak. Ternyata menurut buku-buku yang saya baca tadi ada istilahnya law of attraction, hukum tarik menarik. Apa yang kita yakini di sini, iya roh benda-benda di luar ini akan menyesuaikan dengan keyakinan tak. Dan ini saya rasakan. Tidak ada takut saya, bagaimana nanti kalau uangku habis. Singkat cerita, manang kapung Allah Ta'ala kiring satu orang bernama Patahuddin di Kendari. Dari Kendari saya satu rumah. Agak napudanga, dia senior, duluan datang ke Al-Azhar. Mir, mana fotokopi ijazahmu? Saya bilang, mau ke apa? Sini mi. Rupanya saya dibawa dan diantar untuk mendaftar beasiswa di Al-Azhar. Loh karena siapa yang bekerja ini? Ini menurut ilmu tadi. Apa yang kita yakini, benda di luar ini akan bergerak menyesuaikan dengan keyakinan tak. Saya pergi daftar. Pulang ke rumah, sudah daftar permohonan di Al-Azhar. Dari mana Mir? Kata Ali Sain, teman satu rumah dari Pinrang. Saya bilang dari Kak daftar beasiswa. Oh nak cawai Kak. Mi cawa mana tahu isi di bola. Kenapa? Iya, beasiswa Al-Azhar untuk orang Indonesia tidak ada daftar itu di Kairo. Nanti di Indonesia baru daftar ki di sana diseleksi. Saya bilang tidak tahu karena Patahuddin yang ngajak Kak. Bapak Ibu, sekitar 1 minggu kemudian terdengar informasi bahwa Al-Azhar menempel pengumuman yang lolos diterima beasiswa di Al-Azhar. Lo kakak koro? 1, 2, 3, 4. Nomor 4 Amir Mustafa Indonesia. Maka ada ke Asad Kutonga kayak Asad Kutonga Amir Indonesia. Untuk yang pertama kali barangkali di Al-Azhar diterima mengurus beasiswa di sana. Tidak ku tahu ini teorinya. Nanti setelah saya baca buku, oh ini yang dibilang law of attraction. Anda adalah seperti yang Anda yakini. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Tidak ada pikiran saya bahwa saya tidak bisa selesai di Al-Azhar. Inilah beasiswa yang saya pakai sampai selesai selama 4 tahun. Jadi kalau ada orang kuliah di luar negeri tidak pernah dikirimi 1.000 pun, 1.000 pun, iya na tu tamna. Tidak ada keyakinan saya. Di keyakinan saya apa kembali Bapak Ibu? Mohon maaf ini cerita pribadi karena saya harus buktikan bahwa hadis ini luar biasa. Saya tidak mengatakan Amir Mustafa hebat, saya ingin hanya membuktikan bahwa hadis ini luar biasa. Itu yang saya mau bahas. Di keyakinan saya, orang kalau sekolah ke Timur Tengah pasti naik haji. Ada di sini. Ini otak kanan keyakinan. Menurut buku-buku yang tadi ini, itulah otak kanan asena. Kalau otak kiri, uangmu dari mana? Otak kiri itu. Jangan dibuang, tapi jangan terlalu kuat otak kiri tak. Karena otak kiri itu harus syaratnya ini, syaratnya ini. Lemah keyakinan. Kita dianjurkan untuk fungsikan lebih banyak otak kanan tak keyakinan. Yakinlah saya bahwa orang itu kalau ke Mesir pasti naik haji. Makutongeng, ada om dari Malaysia nelpon Pak. Nah,
Sudah selesai. Saya bilang tahun terakhir kak ini, tahun 2000 itu. Sudah naik haji, saya bilang. Naik haji dari mana? Nah ini beasiswaku hanya cukup dimakan dan biaya hidup sederhana di sini. Oh iya, buka saja rekening nanti saya kirim. Nah kirimi kak dolar dari Malaysia. Dicek lagi. Sudah dari haji nak? Belum. Kenapa nak naik? Saya bilang tidak cukup uang tak. Nanti saya tambah. Ditambah pak. Akhirnya saya tahun 2000 itu berangkat naik haji. Waktu itu deh gaga wiseng makadamakku teorinna. Ternyata keyakinan itu betul-betul akan menarik benda di luar untuk pak dupa yaro keyakinan tak. Inilah yang kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hambaku kepada saya. Maka simpanlah yang baik-baik. Di nenek-neneta, rupanya ini juga sudah diamalkan nenek-neneta. Di antaranya apa? Ajak anakmu jokka, kudek muletu. Ini orang tua aku lebih tahu duluan nih. Iya kan? Ajak mbokmu jokka, kudek muletu. Apa ini? Ilmu besar sesuai dengan hadis. Iya kau tetongi oko tangga nabolata. Mau kita pergi jauh, mau pergi umrah, mau pergi ke Makassar. Tetongi jolo. Lau doang pakai singi jolo kupuangnya. Iri taletu ki salama. Kung kana yaro, niga papole ye. Pung Allah Ta'ala, berangkat, bismillah. Saya ceramahkan ini di Enrekang, tiba-tiba ada orang tua, sudah sangat tua, mungkin hampir 100 tahun umurnya. Aga naseng, iya anak naseng, pakai natoriolo, lepake lo kamamusu. Salama, salama. Kenapa? Lahirita salama alewe, salama tonga. Saya pernah ketik ini di Facebook. Ajak mujokka, kude muletu. Oh, ada orang lebih hebat. Naoki kurkuyawa. Ajak mujokka, kude murewa. Ya ye. Nah sabaya ko iya tadi, ajak mujokka, ibayangkan mi alewe letu selama. Iya ko ya ro? Ajak mujokka, kude murewa. Ibayangkan letu, ibayangkan rewa. Napa jokka? Berarti yase pak disengena. Tapi yase piye nomor telue. Apa dia bilang? Ajak mujokka kudega gaduimu. Cocok ya roh? Eko cara namelo ko jokka mabela kudega gadui le TV. Ya kan? Luar biasa toh ya roh. Dari hadis ada. Dari ucapan orang dulu ada. Kita ke orang barat yang non-muslim. Saya membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini adalah buku terjemahan yang ditulis oleh Sekuat. Mereka ini juga meyakini ternyata orang-orang barat itu, apa yang kita yakini itu akan jadi. Di dalam buku itu diceritakanlah hasil survei. Surveinya apa? Mengatakan, di satu universitas di barat, untuk membuktikan bahwa keyakinan ini akan berpengaruh keluar, bersepakatlah mahasiswa yang sehat. Untuk podangi silesurena yang juga sehat, mari kita bersepakat podangi makada malasa ki kapang. Untuk membuktikan itu. Akhirnya siruntu yaro yang ditentukan ini temannya yang sehat ini, malasa ki kapang magai. Mawia ki wita. Saya lihat pucak ki sakit ki barangkali. Jadi heran dirinya, kenapa Nabi bilang kak sakit nama sehat kak? Ketemu teman yang lainnya bahasa yang sama. Malah sakit kapan? Ketemu yang lainnya malah sakit kapan? Ketemu yang lainnya malah sakit kapan? Akhirnya dia tidak tahan. Akhirnya masuklah di dalam pikirannya mengatakan malah satu ngengak kapan? Apa yang terjadi? Dena tama makulia magai malasai. Ini hasil survei di bukunya Sekuat orang Eropa. Ini ditulis tahun 70-an kalau tidak salah, kalau tidak terlalu. Yo lupa mereka itu mempelajari ini keyakinan. Jadi kita dalam kehidupan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Makanya Nabi ini di hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ajak lalu nasong Nabi tamu mate kecuali mupakesingi prasangkamu kupong Allah Ta'ala. Jadi nanti kita kalau
lengeni, madani. Mungkin kita bisa masih mengingat, puang masempa nak biasa puasa tona, upa kesing sampai ku walaupun sering saya melakukan dosa. Insya Allah nama saya kak pung Allah Ta'ala. Yakinkan itu, makanya pung Allah Ta'ala. Iya na tu janji. Tapi kau makan lagi. Nah calla kak pung Allah Ta'ala. Makanya pung Allah Ta'ala. Iya na tu janji. Tapi ini kan luar biasa. Tidak mungkin kita mengatakan nama saya kak pung Allah Ta'ala. Kalau kita ingat masa lalu tak, isuruh sempaja dek na sempaja, isuruh mau puasa mana tahu ini dan na sempa dek na puasa. Tidak mungkin saat kita mau meninggal dunia kita mengatakan nama saya kak pung Allah Ta'ala. Yakin bahwa kita tidak pernah sholat. Bagaimana keyakinan itu mau datang kan? Jadi ini juga menjadi satu motivasi. Yang jelas ini ilmu besar ada dalam hadis. Covid. Waktu Covid. Turun perintah bahwa yang pertama divaksin itu adalah bapak-bapak dari Pemda Nreka. Diikutkanlah MUI Nreka gabung ke Pemda. Lai peresatasi di sini. Di antaranya waktu itu Pak Sekda tidak lolos karena begitu ditensi mendek tekanannya lebih 200. Kena giliran saya diperiksa. Karena mau divaksin ini. Apa yang bilang dokter? Weh Pak Ustaz, normal semua kita ini Pak Ustaz. Masih bisa ki makan kambing. Abu-abu pudangi. Iya, cuma kambing yang mau saya makan tidak ada. Itu dokter heran, nah lihat kak ini gemuk. Dikira saya ini sarang kolesterol. Ada apotek Kaisa di Meruang ini. Mohon maaf, ini tidak mau bicara kelebihan diri, tidak. Kita sedang membahas Anda adalah apa yang Anda yakini. Biasa itu penjual apotek itu mengatakan, apa rahasianya? Karena saya dengan istri saya gantian pergi check up rutin di umur 50 ini. Saya itu normal-normal saja Bapak Ibu, bahkan pernah sakit semua badan. Asam urat itu malah rendah. Bahkan pernah sakit semua badanku. Kukira tinggi kolesterol. Ternyata kolesterol tak rendah Pak Ustaz. 135. Seharusnya minimal 150 dibilang. Apa rahasianya? Saya bilang, jadikanlah makanan itu, niatkan bismillah sebagai obat. Keyakinan. Peko caranya tidak nak kena asam urat. Menghadapi daging. Asam urat. Kolesterol ya. Tapi nandrai. Ni kami ibu ya rola saya. Ini ibu nandre mancaji kolesterol nak sabak memang kita yang pasang. Lai sorongangi bolu peca. Apa di hati tak? Gula ye. Nandre mancaji gula. Nasabak idi mepto taro ya rola saya. Maka sekarang ini banyak orang kena penyakit utamanya perokok tabe. Kenapa? Karena dibungkus rokok. Rokok membunuhmu. Kolesterol, kanker, apa kemana, kalau sebo apa na agak lona. Jadi nanti ini papelo kalau dihisap rokoknya, nang ramane kanker, potensial. Tamai jadi kenapa? Ada sugesti masuk bahwa ini rokok yang saya hisap akan menjadi penyakit. Tapi kita ni reneneta, dua nenekku, bapak dan bapak dari mama. Hampir semua bahkan mungkin lewat 100 tahun umurnya. Papelo tidak pakai filter. Itu rokok yang digulung di pahanya. Ico. Kenapa tidak penyakit? Saya tidak menyuruh ini merokok. Ajak lalo. Bukan saya menyuruh merokok ini. Tapi kurang-kurangilah pengaruh negatif rokok dengan keyakinan tak kalau memang kita tidak bisa lepas. Kalau bisa kita lepaslah. Tapi malah kita terpaksa perbaiki keyakinan. Sebab ini orang ternyata memang menyebabkan banyak penyakit karena kita. Inilah kata Profesor Nasaruddin Umar, na cawai ka na sengambokku, kenapa po tidak bawa air ke sawah? Kenapa mau bawa air nak ke sawah? Nah di sawah banyak air. Air yang di sawah itu yang diminum. Coba kalau kita yang minum, pasti sakit perut. Kenapa? Angka metoi lai tarok kue. Ya kotania air
galong. Nah itu ibu sudah bikin. Ibu-ibu itu sangat takut makan sayuran, asam urat, nah pokoknya. Dan itu akan jadi. Kenapa? Kita yang pasang. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sudah hasil surveinya orang Barat, sudah dalam kehidupan saya lihat, ternyata memang itu benar. Dan pangkalnya ada dalam hadis, wa ana ma'ahu haisu ana inda dhanni abdi bi. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Keyakinan itu luar biasa. Maka anak cucu di rumah, jangan selalu panggil dengan panggilan negatif. Jadi tuh, tega no beleng, beletongan anak ye, cedek, belek koiko, beleng. Jadi kalau tiap hari beleng, monro yoro kuatin anak tak makana belek tonga kaya, belek tonga tuh, sungguh pak, sungguh ini. Makanya pesantren Rahmatul Asri itu dan lembaga pendidikan yang lain sudah tidak berlaku itu untuk membedakan kelas berdasarkan nilai. Kalau A, matan remaneng angkana kue. B, yayawana. Kalau C, D, nilai hancur di sini. Kami pernah terapkan di pesantren. Sekarang sudah tidak lagi. Apa yang saya lihat? Masuk kak mengajar di kelas B. Saya tanya itu kelas B. Kenapa tidak ada ikut lomba di sini? Agak napodanga. Sungguh ini Pak, tidak kukarang, ini ada 2 kamera. Agak napodanga. Tidak ikut kami di sini, Stas. Ini kelas beleng, Stas. Aro? Jadi engkau nomondro kuatin maka ada kelas B, beletongan. Maka ini anak tidak boleh disuntik dengan keyakinan negatif. Nasabah iya rojaji sudah menjadi ilmu besar gara ini. Ini temuan baru. Itu bukunya Ipo Santosa Laris Manis. Karena dibahas bahwa seakan-akan ini Pak disengep baru ya. Padahal nenek-nenek sudah pakai. Orang Barat di tahun 80-an sudah pakai. Tidak mungkin kita pakai lampu ini kalau tidak ada orang keyakinan bagusnya. Mungkin Bapak Ibu pernah pengajian dengan saya sampaikan bahwa Alpha Edison untuk menyalakan lampu ini berangkat dari satu keyakinan. Keyakinan bahwa ini benda menyala nanti. Tak dekuatinna Alpha Edison. Padahal Alpha Edison adalah santri yang pernah di DO dari kelas karena dibilangi oleh gurunya kepalanya besar otak buntu. Dididik oleh mamanya, disuntik bahwa kamu ini anak pintar, bukan dikembalikan ke rumah di DO dari sekolah karena kamu bodoh, tapi guru tak mengatakan kamu diberhentikan sekolah karena kamu bisa belajar sendiri nak. Wah itu nak tanam sama mamanya. Kamu bisa belajar sendiri nak. Pak guru. Sebelum meninggal dunia 100 penemuannya itu Alpha Edison. Keyakinan yang ditanam oleh mamanya. Ceritanya ini untuk menemukan lampu. Bekasiaga lai tokdo. Angka 9 disusun 3 pak. 999 kali lai tokdo. Dek na tuo. Nanti lai tokdo ke 1000 tuo letuk makuke tuo materu. Coba na seleng itu Alpha Edison mungkin na limban di surga karena setiap hari dia dapat pahala daripada temuannya ini. Dicolok pertama itu anunya agak senal listriknya dia pana tuo. Colok lagi kedua, dia na tuo, perbaiki lagi. Colok ketiga, dia na tuo, perbaiki lagi. Colokan yang ke 1000 napa itu? Kenapa bisa ini? Keyakinan yang tidak bisa. Adakah besi lebih 100 ton terbang? Siapa punya keyakinan itu? 2 orang bersaudara kelahiran Amerika, namanya Orville Wright dan Will Barr, mengatakan, tidak, ini benda pasti bisa terbang kalau menggunakan mesin. Akhirnya dia siang malam uji coba dengan satu keyakinan bahwa ini bisa terbang. Dan sekarang sudah kita bisa rasakan 800 orang pesawat itu sudah bisa mengangkut sampai 800 orang sekali angkat. Ratusan ton terbang di atas udara. Dari mana ini? Dari keyakinan. Ana inda dhanni abdi bi, bukan ilmu biasa, itu ilmu luar biasa. Maka marilah kita simpan yang baik-baik dalam hati kita. Ini
Jangan kita suntikkan sesuatu yang negatif kepada anak cucu. Kanjak anak-anakku. Kanjak tonga kena. Jadi dimotivasi tuh anak, diperdengarkan. Kesin anak ampemu nak, kesin anak ampemu nak. Diperdengarkan. Akhirnya nanti terbentuk dalam dirinya. Akhirnya dirinya itu napa kesingi tonga ngampena. Mana acaku. Padahal dek to nama celak dek. Tapi kita selalu perdengarkan, itu menjadi motivasi. Alpha Edison lah buktinya, di DO dari sekolah, dicoret namanya, dikasih surat ke mamanya, bahwa ini anak sudah tidak bisa dibina. Mamanya macai, nasubu yaro surat na kepala sekolah, naukirangi surat dirinya oleh mamanya, diubah bahasanya. Ini anak ibu saya kembalikan, karena anak ibu ini sudah bisa belajar sendiri di rumah. Padahal ini adalah tulisan mamanya, tulisan kepala sekolah, lasubui. Ini cara ibu mencerdaskan anaknya, padahal anak yang sudah di DO ini. Inilah 1 dari 100 temuannya Alpha Edison. Jadi itu, ana inda dhanni abdi bi, nasabung Allah Ta'ala, saya tergantung dari prasangka hambaku kepada saya. Maka ulama-ulama modern ini mengatakan, simpanlah yang baik-baik dalam hati kita. Pura-pura sehatlah, maka Anda akan sehat. Kenapa orang Inggris ayem, tulisannya ayem, I baru M? Kenapa tidak pernah huruf kecil ini? Selalu itu ayem, itu I-nya huruf besar. Apa rahasianya? Tidak sembarang. Dia menanam dalam dirinya orang Inggris, kita ini orang besar. Saya orang Inggris, saya orang besar. Dan lihat, Inggris itu negara kecil, tapi dia menjajah dunia. Rata-rata negara besar itu sudah dijajah oleh Inggris, termasuk kita. Kenapa Israel kuat? Ditulis oleh ahli sejarah Ahmad Shalabi. Coba Israel setengah mati dikalahkan. Apalagi kalau sudah dibantu dengan Amerika kan, tambah susah. Walaupun ini kayaknya Iran di atas angin. Coba lihat Bapak Ibu. Ahmad Shalabi mengatakan, Israel itu kuat karena di dalam dirinya mereka itu ditanam, nahnu sya'bullahil mukhtar. Kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu disuntikkan kepada semua orang Israel. Israel di dunia ini minoritas, tapi dia menguasai Amerika. Kalau Amerika itu menguasai dunia ini, hampir menguasai dunia ini, menyetir dunia ini, Amerika itu disetir oleh Yahudi. Kenapa sampai Israel itu kuat? Menurut Ahmad Shalabi, seorang profesor sejarah yang penting tinggal lama di Indonesia, dia mengatakan, itu karena keyakinan yang ditanam di hati orang Israel, nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena kami bangsa pilihan Tuhan, maka kami akan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Dan itu kita lihat kan. Sangat susah. Maka dalam agama kita ini rupanya apa yang ditanamkan oleh nenek-nenek tariolo ajak mujoka kude meletup, bukan semboyan biasa-biasa, tapi itu berangkat dari ana inda dhanni abdi bi. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, lanjutannya ini hadis. Wa ana ma'ahu haitsu zakarani. Saya ini akan bersama dengan atakku, si bawa ke atakku, haitsu zakarani, kalau dia mengingat saya. Aga betuan nasi bawa ye. Aga betuan nasi bawa kue. Di dalam syarah hadis dikatakan yang dimaksud si bawa itu ma'iyatur rahmah. Si bawa ki pammasena pung Allah Ta'ala. Inilah yang dipakai oleh Bukali ketika ditembak oleh tentara kan. Tidak usah saya cerita karena kita lebih tahu ceritanya. Agak tidak sedikit pun kena. Ternyata yang dipakai itu tania baca. Menurut ceritanya kan, ia koi ngerap pung Allah Ta'ala, si bawa ngak pung Allah Ta'ala,
ya kusibawa nak pun Allah Ta'ala tidak ada orang yang bisa mencelakai saya. Rupanya itu yang ada dalam keyakinannya Bukali. Diceritakan oleh Profesor Dr. Abdurrahim Arsad saya dengar langsung. Mantan rektornya YIN, Pare-Pare. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Daksur dalam satu perjalanan perang, mungkin Rasulullah capek, Rasulullah bernaung di bawah pohon, nagatungi pedangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW istirahat. Datanglah orang kafir bernama Daksur. Nalai ya roh pedangnya Nabi SAW, nalai. Kemudian dibuka. Mayam na'uka minni. Hei, mayam na'uka minni. Ni ka bantu ko. Kalau saya potong ku gerek ko, ni ka bantu ko Muhammad. Bikulli sabat dalam riwayat, dengan penuh keyakinan lagi ini Rasulullah mengatakan Allah, tapi bikulli sabat, dengan penuh keyakinan. Ni gatolok ko, ni bantu, karena berdua ini pedang sudah ada di tangannya Daksur. Baru kasih begini, Muhammad, ni gatolok kalau saya potong lehermu. Rasulullah SAW mengajarkan ke kita dengan penuh keyakinan berkata, Allah. Kata-kata Allah yang keluar dari hati yang yakin kepadanya, gemetar tangannya Daksur. Tak dene iro pedangnya Rasulullah ambil. Dibalik oleh Rasulullah. Mayyamna'u kaminni. Sekarang kalau saya yang potong lehermu, siapa yang tolong ki? Apa kata Daksur? Kun khaira akhidin. Jadilah pemaaf terbaik. Agak nasanabita. Kalau begitu, saya maafkan kamu. Pergi. Dibiarkan pergi oleh Rasulullah SAW Daksur ini. Pak disengengnya, orang Bugis mengatakan ini Pak Gerak. Orang Mandar bilang ini Pak Gagar. Tidak usah diajari karena orang tuaku lebih tahu duluan dari saya. Jadi ini bisa kita pakai. Tapi kuncinya apa? Bikulli sabat dalam riwayat. Dengan penuh keyakinan. Tidak boleh ragu-ragu kue. Kalau anda kasih begitu ke orang, ni katolok kok. Allah, dena jaji. Karena tenre ki berarti ragu ki. Inilah yang terjadi di Jawa Timur, tapi ini waktu sudah memasuk. Ada orang mau dibunuh sama orang. Ini yang mau dibunuh, ini cerita langsung ke saya. Engkau langsung informasi, panjang ceritanya, cuma waktu kita sedikit, panjang ceritanya. Mau dibunuh, ternyata ia tongengnya, besoknya engkau tongeng ya rotawe, bawa celurit, bawa senjatanya orang Madura itu celurit. Engkau tongeng pola membela, weh, katong, melok tongen na uno ka iye. Akhirnya ini bapak yang cerita ke saya, de napet tuna nasa sikiriku. Mitau kak aku mati kak de luas sikiri. Jadi wetun na ya romak depek ni kue. Iya tiwi tongen na nasa bangkung. Karena memang engkau ada kabar bahwa saya mau dibunuh. Tiwi kak bangkung. Tapi nasa de upet tu sikiriku. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini orang yang mau membunuh, ketika di hadapannya bapak yang selalu berzikir ini, sepo imas sulekai, kemudian itu celuritnya dipegang begini. Tapi pakai bahasa Madura, terserah bapak lah saya mau diapakan. Padahal dia dari rumahnya mau membunuh. Kenapa ini sepo ye? Tedengi tenagana, tedengi jagonya. Kenapa? Sikiri makanre. Diceritakanlah ini sama Andre Gurutta Wahab Zakaria, ulama besar almarhum yang di Mangkoso. Diceritakanlah cerita itu tadi kepada yang mau dibunuh ini. Uceritakan nasa ngoko Gurutta Waha. Aga na podanga. Engkau mau pa yasekna ya tu nasa. Kamu pa yasekna. Dia pak guru ki ye, macerita mak. Tapi komelo ki pakai. Maka deh, peko carana guru. Maka deh bapak yang naik, peko carana ya sekna. Maka deh,
Kongka kejadian makoro atau kengikuati tamakada pungala ta'ala kuro pungala ta'ala tokwe. Dipaham nih? Ya mudah-mudahan kita tidak dapat begitu Pak. Mudah-mudahan tidak ada orang yang mau bunuh kita. Tapi maksudnya ini, iya kongka niya salana tawi makoro atau kengikuati tamakada pungala ta'ala kuro si bawa ya ro pungala ta'ala si bawa tokka puangi. Pungala ta'ala tidak mungkin bentrok dengan pungala ta'ala. Ini kan Pak disenget toriolo. Dan orang yakin dengan yang diterangkan oleh Guru Tawahab Zakaria. Bagaimana tidak yakin Pak? Ada wali santri rombongan si ditrek nasa teman. Mau datang mengamuk di pesantren. Si ditrek. Biasalah kasus-kasus pesantren. Mau mengamuk satu trek ini dari kampung orang. Mau mengamuk ke pesantren Mangkoso. Si runtuh Guru Tawahab. Apa yang terjadi? Bertekuk lutut, mencium lututnya Guru Tawahab Zakaria. Padahal bicu tahu nah. Mungkin, saya pakai mungkin yang dipakai itu adalah itu tadi. Dan ini yang dipakai oleh Rasulullah. Inilah kebenaran hadis mengatakan, wa ana ma'ahu hai suzakarani, si bawa ka atakku narekku ngeranga. Kita semua itu adalah ahli zikir, dan setiap kita berzikir, si bawa ki pamasena pong Allah Ta'ala. Letuk ni pembahasannya, letuk to ni betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.